Interest, sudah tahu mengenai PSAP nomor 17 tentang properti investasi? Apa itu properti investasi, bagaimana pengakuan, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapannya ya? Kali ini kita akan bahas tentang PSAP nomor 17 properti investasi yang pastinya akan bermanfaat dalam proses reklasifikasi aset pada laporan keuangan. Gak usah panjang lebar, yuk kita mulai. Properti investasi ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2021 yang menetapkan pernyataan standar akuntansi pemerintahan Nomor 17 tentang properti investasi. Properti adalah harta berupa tanah dan atau bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah dan atau bangunan yang dimaksudkan. Sehingga yang dimaksud dengan properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya. Penggunaan properti investasi tidak diperuntukkan untuk satu, digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif. Dan yang kedua juga tidak untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nah, bagaimana sih pengakuannya? Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset investasi. Dan biaya perolehan dan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut. Namun apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non-pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan. Bagaimana ya penyajian properti investasi? Sesuai dengan paragraf 45 PSAP yang mengatur penyajian laporan keuangan, properti investasi diklasifikasikan dalam aset non-lancar. Terakhir, kita bahas pengungkapan dari properti investasi. Dalam hal ini, entitas menjelaskan secara memadai di catatan atas laporan keuangan pos properti investasi. Paling sedikit memuat 6 informasi mengenai 1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat. 2. Metode penyusutan yang digunakan. 3. Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan. 4. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. 5. Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode yang menunjukkan A. Penambahan pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran serta perolehan yang diakui sebagai aset. B. Pelepasan. C. Reklasifikasi penyajian ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri. Dan D. Perubahan lain. Keenam, kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun, atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan, atau peningkatan. Demikian penjelasan singkat terkait PSAP 17 properti investasi. Oh ya, setelah ini untuk penerapan PSAP ini masing-masing entitas harus menyusun kebijakan akuntansinya ya. Sebagai contoh, kebijakan akuntansi properti investasi pada akuntansi pemerintah pusat telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231 Tahun 2022 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Baiklah, terima kasih sudah menyimak video ini. Tunggu video selanjutnya ya, Are Interest.